Jadi pengeluaran di Jepang itu walaupun gajinya besar, itulah pengeluaran juga hampir setengah lebih dari gaji. Jadi kadang-kadang kita gaji besar itu masih ngeluh, wajar. Karena manusia itu nggak ada cukupnya ya, bener ya kan? Manusia itu nggak ada cukupnya. Jadi walaupun gajinya besar, pengeluaran juga besar. Itulah resiko jadi pemagang. Jadi halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi teman-teman, ada teman kita yang bertanya, "Bang, tolong sharing pengeluaran selama sebulan di Jepang. Berapa sih habisnya di Jepang itu selama sebulan?" katanya kan gitu kurang lebih ya. Oke, aku jawab. Jadi teman-teman ya, di video kali ini aku hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman pribadi aku di Jepang teman-teman ya. Bukan maksud ingin menjadi Ichibang Senpai, apa yang paling tahu tentang Jepang, enggak teman-teman. Karena banyak sekali komentar yang membuat aku, wah ternyata orang-orang itu tidak sepemikiran sama aku ya. Aku niatnya cuman sharing pengalaman, tapi banyak orang yang komentarnya negatif tentang aku buat video tentang ini, tentang itu. Wah kacau nih kataku, tapi nggak apa-apa. Itulah resiko jadi konten kreator. Kita harus siap-siap dibully sama netizen. Udah jadi makanan sehari-hari, sama kayak kerja di Jepang. Walaupun diocehin sama orang Jepang udah terbiasa, jadi udah nggak mempan lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi mumpung ini masih senggang, pulangnya cepat lebih awal, jadi aku sempetin buat video dan menjawab pertanyaan teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang ya. Karena kemarin ada yang komen juga katanya, "Berhentilah," katanya, "kamu mempromosikan tentang Jepang," katanya. "Nggak semua orang pengen jadi babu," katanya. Buset, kataku kan. Tajam banget komentar itu, tapi nggak apa-apa. Itulah kadang-kadang pola pikir orang itu berbeda. Keinginan orang itu berbeda. Nggak semua orang itu sama, nggak bisa disamain pokoknya. Oke ya, selama itu baik ya, selama ini baik akan kulanjutkan. Tidak apa-apa. Oke teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau ada nanti salah-salah kata atau apalah, pokoknya aku mohon maaf. Jadi teman-teman, di Jepang itu gajinya besar. Gaji besar, tapi pengeluaran juga besar teman-teman. Itulah resiko kita kerja di Jepang. Gajinya, kalau hitung-hitungan tetangga, itu setahun itu kita bisa mengumpulkan uang sebesar 150 juta, kurang lebih. Itu hitung-hitungan tetangga teman-teman. Tapi tetangga nggak tahu yang terjadi di TKP. Nah, jadi di sini aku ingin berbagi pengalaman aku lah. Berapa sebulan itu pengeluaran di Jepang itu, dan berapa kita bisa nabung kira-kira. Oke ya, sebagai pemagang nih ya. Gaji pemagang itu nggak jauh dari dari gaji kotor ya. 15, 16, 17, 18 itu gaji pemagang teman-teman. Khususnya aku di Oita bagian bawah, di Jepang bagian bawah. Jadi di Kyushu teman-teman ya. Gajinya kecil karena bukan di kota besarnya Jepang. Jadi Jepang bagian bawah. Itu UMR-nya untuk pemagang itu kisaran 16, 17, 18. Jadi dari 16 itu, dari 17, sekarang gaji 17 ya, 17 juta. Itu dipotong dari slip gaji kotor 17, itu dipotong sekitar 5 juta untuk apato. Ini apatonya 2.700.000. Untuk hokeng, nengking, potongan pajak dan lain-lain itu sekitar 5 juta. Jadi itu 17 dikurang 5 itu udah tinggal 12 lagi itu. 12 ini itu belum untuk makan, untuk beli rokok, untuk jalan-jalan. Aku makan untuk jajan itu sekitar 4 mang atau 4 juta. Itu tinggal 8 juta ya. Karena aku seminggu itu, kalau misalnya belanja untuk kebutuhan makan sehari-hari itu, seminggu itu cuma habis 5.000 yen atau 500.000 teman-teman. Jadi dikali sebulan ya jadilah 2 mang lah ya itu ya. Udah sama beras, beli sampo, beli tisu, beli sayur mayur, beli daging, beli bawang dan lain-lain untuk dapur itu ya. Untuk dapur itu biar ngebul. Nah itu udah 4. Jadi dari 12 sudah dikurang 4 itu tinggal 8 lagi. 8 ini itu belum kalau kita mau misalnya beli gitar apa kan, mau beli yakinikuan, kita jajan-jajan di restoran-restoran Jepang, itu belum ya.
Dan dari situ kita yang rokok itu kita, kalau di sini rokok itu aku sebulan habis 1 mang atau 1 juta. Jadi udah tinggal 7 lagi itu. Itu belum kita bayar listrik teman-teman. Listrik, belum bayar kuota internet, belum bayar air. Aku air di sini cuma 200.000 teman-teman, 200.000 paling murah. Dan aku setel irit teman-teman ya. Jujur aja di sini kita itu nggak usah hura-hura. Jadi kita itu setel irit. Di sini aku dengki listrik itu aku cuman habis 4.800 itu sekitaran 500.000 lah. Dan gas itu kan kompornya pakai gas ya. Gas itu dia itu udah nggak pakai gas deng, itu udah pakai listrik. Gas untuk air panas untuk mandi ofuro teman-teman. Itu aku cuman habis sekitar 400.000. Ya disiapin lah duit sekitaran 1,5 mang untuk bayar ini, kuota kebutuhan ini, karena ini harus wajib dibayar nih ya. Dah segitu teman-teman. Jadi pengeluaran di Jepang itu walaupun gajinya besar, itulah pengeluaran juga hampir setengah lebih dari gaji. Jadi kadang-kadang kita gaji besar itu masih ngeluh, wajar. Karena manusia itu nggak ada cukupnya ya, bener ya kan? Manusia itu nggak ada cukupnya. Jadi walaupun gajinya besar, pengeluaran juga besar. Itulah resiko jadi pemagang, jadi pekerja migran Indonesia. Gitulah ya. Jadi kayak kami nih, jadi kuli di Jepang itu. Apalagi tuh? Kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain kayak kita jalan, misalnya yang pengen jalan-jalan punya teman di mana gitu kan, itu belum tuh. Tapi emang di desa ini ya teman-teman, murah teman-teman. Kereta api itu cuman 230 untuk ke pusat kota, itu sekitaran 25.000 lah, sekitaran segitu. Untuk bis juga sekitaran segitu. Tapi jangan sekali-sekali mesen taksi, karena taksi itu per kilonya 55.000 teman-teman. Kalau misalnya pusat kotanya itu ada 6 kilo, itu udah hampir 300.000 tuh bayarnya. Atau yang kita bayar naik bis atau naik kereta cuman bayar pulang pergi 50.000. Bisa-bisa kalau misalnya naik taksi itu bisa jadi 1 mang, 1 juta teman-teman bolak-balik. Jangan sekali-kali kalian di Jepang itu nanti kalian naik taksi kalau nggak kepepet, asli tekor bandar teman-teman kalau naik taksi ya. Jadi pengeluaran di Jepang itu begitu teman-teman, banyak, besar. Ini yang paling besar nih Apato ini teman-teman. Apato ini sebulan aku 2.700.000 sudah sama wifi teman-teman ya. Itu wifi itu ya, itu 1.000 itu teman-teman per bulan. Jadi ini yacingnya Apato ini, bayarnya Apato ini 2.600.000 itu udah sama itu 2.700.000 itu 1.000 tuh wajib dibayar itu. Nggak ngerti itu saconya kenapa nggak dibuletin aja 25 kek apa 2 mang kek gitu kan. Nggak ngerti emang. Kita di sini juga bayarnya mahal teman-teman. Jadi jangan berpikiran kalian yang masih di Indonesia yang pengen ke Jepang, yang belum tahu tentang gaji Jepang belum tahulah pengeluaran di Jepang. Jangan sekali-sekali ngitung-ngitung gaji pendapatan orang, karena di sini ya jelas-jelas itu tuh nggak sepadan dengan bayang-bayang aku sebelum aku berangkat ke Jepang teman-teman. Serius. Tapi ya nggak apa-apa lah, dinikmatin aja, disyukurin aja apa yang ada. Itulah rezekinya. Pokoknya begitu teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya kita bahas lagi. Kalau bisa aku jawab pasti aku jawab. Oke teman-teman, arigatou gozaimasu. Yamata nih. Bye bye. Salam anak Bike, salam anak Sumatera Selatan. Salam Lampung juga. Bye bye.